Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, dan kita lanjutkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai pasal yang ke-7, ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 15 sampai 20. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, sampai pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Kita mulai dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Jawabnya, sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, artinya kata firman Tuhan, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait artinya rumah. Rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalimat berikutnya kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita teruskan dengan 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 sampai pasal 7 ayat pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah atau rumah Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 7 ayat yang pertama. Kita baca bersama ke seluruh ayat itu. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sebentar saya ingin mengajak kita berdoa, dan karena apa yang sebentar saya uraikan mungkin saudara rasa kurang nyaman untuk didengar oleh anak-anak yang berusia di bawah umur. Kalau saudara membawa anak di usia itu, saya rasa ada baiknya kalau anak itu dibawa keluar supaya saudara dapat mengikuti apa yang saya uraikan dengan lebih bebas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya firman yang sebentar kami akan pahami urayanya itu benar-benar menjadi suara Tuhan yang menuntun kehidupan kami, yang menjadi pelita dalam hidup ini, menghindarkan kami terjerumus ke dalam jurang kehancuran, tetapi menuntun kami kepada masa depan yang indah, di mana hidup kami benar berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan semua kita berkata, amin.
Saudara-saudari, dunia berhutang besar kepada seorang yang bernama Ignaz Semmelweis. Yang bersangkutan adalah seorang dokter dan juga lebih tepatnya seorang dokter kandungan yang lahir 200 tahun yang silam di Hungaria. Ia melakukan praktek di rumah sakit umum di Wina. Dan di masa-masa itu saudara-saudari, melahirkan seorang anak merupakan hal yang berisiko sangat tinggi bagi seorang ibu. Karena angka kematian seorang ibu yang melahirkan anak dari antara 6 ibu yang melahirkan 1 meninggal. 15% ibu yang melahirkan itu meninggal dunia. Mengapa? Karena beberapa hari sesudah yang bersangkutan melahirkan, tubuhnya mengalami demam yang sangat tinggi dan akhirnya menemui ajal. Ignaz Semmelweis menduga bahwa semua ini terjadi karena tangan para dokter yang membantu proses kelahiran tidak cukup bersih. Itu sebabnya ia melakukan eksperimen. Sebelum ia membantu proses melahirkan, ia menyuci tangannya dengan larutan klorin. Dan dia menemukan ternyata jumlah ibu yang dia tangani, yang meninggal jauh lebih sedikit dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan memang saudara-saudari, di dalam masa 11 tahun dia berpraktek, lebih dari 8.500 ibu yang dia telah tolong untuk melahirkan, dan hanya 184 saja yang meninggal, artinya di bawah 2%. Dari rata-rata 15% yang meninggal, ia membuktikan hanya 2% yang meninggal karena tangannya dia cuci. Dan itu sebabnya ia bersemangat untuk mengkampanyekan hal ini ke berbagai penjuru negeri Hungaria dan Eropa. Tentang pentingnya para dokter menyuci tangan sebelum menangani pasien yang akan melahirkan. Saudara-saudari, apa yang dia lakukan bukan mendapatkan sambutan yang baik dari para dokter di masa itu. Sebaliknya mereka merasa sangat tersinggung. Sebab berarti dengan demikian, mereka lah yang bertanggung jawab. Sehingga mengakibatkan sekian banyak ibu meninggal di saat melahirkan. Mereka merasa sangat terhina karena berarti tangan mereka tidak cukup bersih untuk menolong seorang pasien. Banyak kecaman dan tulisan dibuat untuk menyerang Ignaz Semmelweis. Sementara pada masa itu, Louis Pasteur, ahli kimia Prancis yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Bandung, belum menemukan pembuktian bahwa bakterilah yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Itu belum terjadi. Sehingga pada waktu Ignaz Semmelweis diserang dari berbagai sudut tentang apa yang dia nyatakan, dia belum mampu mempertahankan secara ilmiah alasan mengapa harus menyuci tangan. Tetapi walaupun bukti menunjukkan kalau tangan itu dicuci, jumlah kematian dari ibu yang melahirkan begitu sangat rendah dibandingkan kalau tidak dicuci. Serangan bertubi-tubi pada dirinya, sementara dia terus bersemangat untuk mengkampanyekan apa yang dia lihat sebagai suatu bukti. Sampai akhirnya dia mengalami mental breakdown, harus dirawat di rumah sakit jiwa, dan meninggal di usia 47 tahun. Saudara-saudari, kalau saja pada masa itu para dokter bersedia mendengar apa yang dikatakan oleh Ignaz Semmelweis, tidak usah sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu wanita meninggal karena melahirkan. Kalau saja para dokter yang ada pada waktu itu tidak merasa harga diri mereka menjadi tersinggung karena tangan mereka kotor dan mengakibatkan kematian, tidak usah terjadi kematian secara sia-sia atas sekian banyak jumlah ibu-ibu yang melahirkan pada waktu itu.
sayang apa yang dikatakan oleh Ignaz Semmelweis tidak mereka dengar. Padahal saudara-saudari, tangan yang cemar pada waktu membantu proses kelahiran justru membahayakan nyawa dari ibu yang melahirkan. Tetapi dalam hemat saya, bukan hanya tangan yang cemar secara jasmani saja yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Kecemaran dalam kehidupan kita ini, kecemaran rohani dalam diri kita, bukan hanya akan membahayakan diri kita, tetapi juga akan membahayakan kehidupan orang lain. Kecemaran dalam kehidupan kita secara bukan fisik, tetapi secara rohani ini, bukan hanya akan menghancurkan kehidupan kita, tetapi saudara-saudari, tidak sedikit rumah tangga yang menjadi berantakan, keluarga menjadi hancur, masa depan dari anak-anak porak-poranda, karena kecemaran di dalam kehidupan seseorang yang tidak dia bereskan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, masalah mencegah diri dari kecemaran hidup atau hidup di dalam kekudusan merupakan hal yang sangat penting. Kalau kita melihat sepanjang Alkitab, saudara-saudari, di semua kitab dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dalam 66 kitab dalam Alkitab, kita melihat betapa Tuhan memandang dan menegaskan dan menggarisbawahi pentingnya masalah kesucian atau kekudusan ini. Dengan berbagai macam cara, antara lain dengan menggambarkan bahwa tubuh kita dan diri kita ini merupakan bait atau rumahnya Tuhan. Dan saudara-saudari, seperti yang kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 maupun 2 Korintus pasal yang ke-6, Tuhan mengatakan diri kita ini adalah bait atau rumahnya, yang dia percayakan dan titipkan kepada kita. Dan kalau kita menghargai Tuhan yang empunya rumah, yang dipercayakan kepada kita dan dititipkan kepada kita, dan kita menghormati dan menghargai dia dengan bertanggung jawab, pastilah kita akan menjaga kebersihan dari rumahnya itu. Yesus ingin menegaskan ini dengan sungguh-sungguh untuk menggarisbawahi tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam kehidupan ini. Dengan cara, kalau kita baca dalam keempat Injil, dicatat 2 kali dia pergi ke Yerusalem untuk membersihkan bait Allah yang ada di Yerusalem. Dari kecemaran karena penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada waktu itu, menjadikan rumah Tuhan yang seharusnya menjadi tempat orang beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi tempat orang berjual beli demi keuntungan bagi diri sendiri. Saudara, Yesus adalah pribadi yang lembut. Dia adalah pribadi yang mudah tergerakkan hatinya dengan belas kasihan dikala melihat penderitaan orang lain. Yesus adalah pribadi yang sedemikian hangat sehingga anak-anak kecil pun ingin dekat kepada dia, memeluk dia, duduk di pangkuannya. Tetapi pada waktu dia melihat rumahnya di dalam keadaan yang cemar, ia bertindak dengan sangat keras dan tegas. Dicungkir balikkannya meja-meja penukar uang, diusirnya para pedagang dari tempat itu. Bahkan Alkitab mencatat dia mengambil tali, dipilihnya tali itu menjadi cemeti dan dicambuki mereka yang menyelewengkan rumahnya itu dan mencemarkan rumahnya. Maksudnya, ia ingin menegaskan tentang pentingnya hidup di dalam kesucian atau kekudusan. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang menjaga diri dari pencemaran, setidaknya ada 3 pencemaran yang harus kita cermati. Kalau kita mau berbicara tentang menjaga kekudusan, 3 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama, yaitu perzinahan di dalam pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudari, kualitas hidup kita ini antara lain ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Mulia atau tak mulianya hidup ini antara lain ditentukan oleh
mulia atau tidak mulianya pemikiran yang ada di dalam benak kita. Kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh baju yang kita sandang, merek arloji yang kita pakai. Bukan. Kualitas hidup ini sangat ditentukan oleh bermutu atau tak bermutunya pikiran kita. Kalau ukur pikiran kita ini bermutu, hidup kita bermutu. Kalau pikiran kita rendah, hidup kita pun akan jadi rendah. Beberapa tahun yang lalu, gereja kita yang ada di Philadelphia mencoba untuk mengundang John Maxwell. Nama yang sangat terkenal, penulis buku yang sangat populer, yang saya duga sebagian besar dari saudara pernah melihat atau mungkin bahkan membaca dan memiliki bukunya. John Maxwell. Mereka menulis surat kepada biro pembicara, speaker biro yang menangani hal seperti itu untuk mengundang John Maxwell. Dan dapat jawaban, oh boleh mengundang John, tetapi jadwal dia sangat penuh, hanya bisa dilayani 2 tahun yang akan datang. Antreannya panjang, harus 2 tahun lagi. Ditanya, kira-kira yang akan hadir dalam acara berapa orang? Gembala kita yang ada di Philadelphia, Pak Teni, berpikir, kalau kita undang kerjasama dengan gereja-gereja lain, mungkin bisa 500 orang. Dan kalau dikampanyekan atau dipublikasikan dengan baik, ya mungkin bisa 800 orang hadir. Jadi kirim surat lagi. Kira-kira yang hadir 800 orang. Dapat jawaban balik lagi. Baik, kalau yang hadir di bawah 1.000 orang, biaya untuk John Maxwell bicara 1 jam, 60 menit, 1 jam, nggak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Kalau hanya di bawah 1.000 orang, biayanya cuma $20.000 saja. Kalau di atas 1.000, ya $50.000. $50.000, saudara, itu artinya 45 juta, 450 juta. Itu 60 menit bicara. Jadi 1 menit bicara biayanya sama dengan kurang lebih 7 juta rupiah. Ngomong semenit itu 7 juta. Jadi kalau dia ngomong begitu, itu 1 juta udah biayanya, saudara. Tetapi orang antre, mau undang dia bukan minggu depan, 2 tahun lagi. Coba bayangin, saudara, dengar 1 menit nilai ngomong semenit 7 juta, itu antre 2 tahun. Coba bayangkan. Kenapa kok orang mau bayar semahal itu? Apakah karena John Maxwell tubuhnya gagah dan ganteng? Ya, memang dia gagah dan ganteng. Tetapi saya rasa kalau dibandingkan saya, ya memang dia lebih ganteng daripada saya. Apakah karena senyum dari John Maxwell itu lebar? Ya, memang kalau dia senyum lebar sekali. Tetapi saya yakin bukan karena senyumnya orang mau bayar dia dengan biaya mahal. Apakah karena suaranya berbobot dan mengalun dengan merdu? Ya memang kalau John ngomong, bobot suaranya itu berat, mengalun, merdu. Tetapi bukan karena itulah orang membayar dia dengan harga 7 juta 1 menit itu. Tetapi saudara, tentu karena kualitas pikiran yang ada pada dirinya, yang dia kemukakan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dicerna orang, membuat orang mau bayar semenit 7 juta. Kualitas pikirannya membuat orang merasa memang pantas dia dibayar segitu. Kualitas pikiran ini menentukan hidup ini bermutu atau tidak bermutu. Kalau pikiran kita bermutu, hidup kita bermutu. Tetapi kalau pikiran kita mesum, saudara, rendahlah hidup ini. Kalau pikiran kita ini hina, saudara-saudari, hinalah hidup ini. Karena yang saya katakan, kualitas hidup kita tidak tergantung kepada merek baju yang kita pakai atau merek arloji kita gunakan. Bukan, tapi antara lain sangat ditentukan kualitas pikiran ini.
Tak heran kalau sudah baca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan begini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan sebagai berikut. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalimat berikutnya katakan, pikirkanlah itu. Apa yang harus dipikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang patut dipuji, itulah yang dipikirkan saudara-saudari. Tetapi kalau kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang bukan mulia, bukan hal-hal yang indah, bukan hal-hal yang manis, bukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang bajik, sebenarnya hal-hal yang mesum, hidup kita tidak akan mulia lagi. Kualitas hidup kita ditentukan oleh keputusan kita, apa yang kita mau isikan dalam pikiran kita. Dan ibu bapak saudara-saudari, kita menyadari bahwa media komunikasi ini semakin lama semakin canggih. Sehingga semakin mudah orang untuk berkomunikasi. SMS, BBM, Facebook, Twitter, membuat orang mudah berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di balik dunia di sana, di New York, orang tidak usah repot. Cukup pijit beberapa tombol keyboard dari handphone, pencet dalam beberapa detik, itu sudah nyampe ke sana, saudara. Kirim gambar, dalam ukuran tidak sampai detik, sudah sampai gambar itu di balik sebelah sana, dunia sana. Sangat mudah. Akibatnya saudara-saudari, hidup manusia di satu sisi di dalam berkomunikasi jadi mudah, tetapi di saat yang sama pada setiap detik ada berjuta-juta lalu lintas hal yang mesum berkeliaran di tengah-tengah dunia ini. Yang mudah untuk merusak pikiran kita dan membuat hidup kita tidak lagi berarti dan tidak membuat hidup kita lagi bernilai, tapi membuat hidup kita jadi hina. Itu saya yakin semua kita ingin hidup yang mulia. Tidak ada yang ngomong amin. Saya yakin semua kita ingin hidup kita berkualitas. Isi pikiran kita dengan hal yang berkualitas. Karena itu saudara, kalau saudara terima SMS, BBM, Twitter, tahukah saudara pengguna Twitter tertinggi di dunia itu adalah di Indonesia. Pengguna Twitter tertinggi di dunia itu bukan Amerika, bukan Jepang, tetapi Indonesia. Luar biasa Indonesia kan? Ya, dalam hal kemajuan itu luar biasa loh Indonesia. Nah kalau saudara terima, begitu saudara baca awalnya, ini sudah menjurus ke mesum. Jangan dibaca lebih jauh. Apalagi dihafalkan. Apalagi di-forward kepada orang lain. Saudara, itu semua mencerminkan kualitas kehidupan ini. Kok nggak ada yang ngomong amin dia dari tadi? No, itu kata untuk memforward hal-hal yang hina seperti itu. Nah, itu betul. Karena kita ingin hidup kita berkualitas dan menjadikan orang lain berkualitas. Saudara-saudari, saya ingin ajak kita untuk ambil putusan. Cegah perjinaan pikiran dalam diri kita. Supaya hidup kita ini jadi berkualitas. Pencemaran rohani seperti yang dikatakan di dalam
2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama itu. Harus dibersihkan dari dalam diri kita. Kita yang harus ambil putusan akan hal itu. Yang kedua, perzinahan secara jasmani. Perzinahan pikiran, yang kedua perzinahan jasmani. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16 mengatakan demikian. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Jadi yang anggota Kristus tubuh kita ini, tubuh ini. Akankah ku ambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Jawabnya apa saudara? Sekali-kali tidak. No, 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 no. Itu artinya. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan yang bersangkutan. Sebab demikianlah kata Nas, kata firman Tuhan, keduanya menjadi satu daging. Artinya kita pun hidup kita akan jadi cabul. Artinya hidup kita pun akan jadi mesum. Artinya hidup kita pun akan hina dan rendah, saudara-saudari. Saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin membuat diri kita jadi hina seperti itu. Coba perhatikan betapa seriusnya urusan ini. Dalam ayat 18 dikatakan demikian. Jauhkan dirimu daripada percabulan. Jauhkan. Larikan dirimu. Kenapa dinasihatkan demikian? Karena Alkitab tahu dan Tuhan tahu bahwa kita bukan Superman. Percabulan, hadapi saja, coba kuat-kuatan. Nggak akan kuat, saudara, pasti kalah kita. Pasti kalah, saudara. Karenanya dikatakan, jangan lawan, tetapi apa, saudara? Jauhkan diri. Jauhkan diri, begitu melihat ada tanda dan gejala, segera ambil putusan, jauhkan diri. Jangan coba lawan, pasti kalah. Karena nggak ada Superman. Mengapa ini harus dijauhkan? Alasannya, setiap dosa lain yang dilakukan manusia, setiap dosa yang lain, menipu, berbohong, membunuh, apa sajalah, semua dosa yang lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena dia menghancurkan dan merusak dan menghinakan dirinya sendiri, saudara-saudari. Perzinahan pikiran, perzinahan jasmani, dan yang ketiga perzinahan secara rohani. Perzinahan. Kalau seseorang berzina, dia mengkhianati pasangan hidupnya. Artinya dia merendahkan dirinya untuk menjadi seorang pengkhianat. Itu rendah di mata Tuhan, rendah saudara. Rendah. Jadi kalau dia berzina, dia itu merendahkan diri, bukan arti merendahkan dalam arti humbling himself atau herself atau merendahkan hati, bukan. Dia itu menghinakan dirinya sendiri. Karena dia menjadikan dirinya pengkhianat terhadap pasangan hidupnya. Kalau itu perzinahan rohani, artinya dia mengkhianati Tuhan. Dan apakah bentuknya? Penyembahan berhala itu juga merupakan suatu pengkhianatan dan pencemaran dan perzinahan. Karenanya saudara, orang yang berzina itu sebanding dengan orang yang menyembah berhala. Penyembahan berhala merupakan perzinahan rohani. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, dikatakan, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Apa hubungannya? Nggak ada dong kaitannya. Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita nih bait Allah yang harusnya dipakai untuk menyembah Allah. Bukan untuk menjadi tempat di mana berhala itu ada. Penyembahan berhala itu perzinahan rohani. Dan ini juga harus kita hindarkan. Perzinahan pikiran, perzinahan jasmani, perzinahan rohani. Saudara-saudari, sebentar saya ingin mengajak kita untuk
mendengar beberapa tips praktis tentang bagaimana kita dapat menangkal pengaruh negatif dari dunia komunikasi, kecanggihan dunia komunikasi yang terjadi hari-hari ini. Kita mendengar dari seorang pakar dalam bidang komunikasi, Mark McClendon, yang bersangkutan adalah direktur dari CBN, sebuah lembaga yang memproduksi bahan-bahan yang dipakai untuk siaran di berbagai stasiun televisi, untuk memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita dapat menangkal masalah penggunaan yang negatif dari media komunikasi. Kita saksikan video klip berikut ini. Pak Mark, Bapak adalah seorang yang ahli di dalam bidang teknologi. Nah, ini saya mau tanya Pak, menurut Bapak teknologi komunikasi yang modern, yaitu internet, berbahaya atau tidak Pak sebetulnya Pak? Ya, namanya internet itu cuma alat, bisa dipakai untuk yang baik atau jahat, sama seperti pisau bisa dipakai untuk potong sayur atau bunuh orang gitu. Jadi dia cuma alat, tergantung siapa yang pakainya gitu ya. Nah sekarang kalau bicara mengenai internet, salah satu ancaman terbesar itu adalah isinya itu, kontennya itu banyak sekali yang mengandung racun gitu ya, seperti pornografi dan sebagainya gitu. Jadi memang itu kita nggak boleh naif ya. Sebagai orang tua, kita nggak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga harus melindungi keluarga kita gitu loh. Nah, bagaimana kita caranya menghindari pornografi dari internet itu Pak? Kadang orang kan kepingin tahu gitu Pak masalahnya. Ya, ini juga banyak sekali kita yang nggak pahami sebenarnya masalahnya. Misalnya orang tua bilang, sekarang pemerintah udah blok situs-situs pornografi, jadi udahlah lumayan aman. Dan dia sebenarnya tidak pahami sifat daripada internet itu tuh ada ribuan wajah gitu ya. Misalnya blog bisa juga isinya pornografi ya, atau ada misalnya Google, kita search sesuatu itu kita melihat imagesnya itu bisa keluar pornografi, nggak dicegah oleh pemerintah. Jadi ada banyak sekali, ada bahkan ribuan cara untuk melihat pornografi di internet yang bukan situs resmi pornografi gitu. Jadi itu pertama kita harus tahu. Yang kedua, orang tua harus tahu bahwa alat apa aja sih yang bisa akses ke internet ya. Misalnya mereka harus tahu bahwa anak-anak mereka itu pegang HP. Sekarang HP hampir apa aja HP-nya itu bisa akses ke internet. Kalau nggak WiFi ya lewat GPRS. Misalnya PSP, banyak orang tua tidak tahu PSP bisa dipakai untuk surfing di internet gitu. Atau hampir alat digital apapun itu bisa selain bukan hanya laptop atau PC di rumah, alat digital apapun sekarang hampir bisa akses kepada internet. Jadi kalau kita tahu hal ini, kita ngeh gitu ya, nah kita bisa ambil langkah-langkah untuk mencegah gitu, atau untuk menjaga. Ya, langkah-langkahnya itu seperti apa Pak yang baik itu Pak? Nah itu dia. Nah ini kadang-kadang orang tua itu bingung mulai dari mana. Yang pasti yang pertama kita harus buat peraturan. Jadi buatlah peraturan. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, my house, my rules, ya. Rumahku, aturanku, gitu kan. Nah ini penting sekali bahwa orang tua ambil leadership, gitu. Nah, mereka buat peraturan. Kalau di rumah saya sebagai contoh, tapi mungkin setiap keluarga harus gumuli sendiri dan buat peraturan sendiri. Ya, yang kedua, aturan yang lain adalah misalnya harus di tempat terbuka. Jadi anak saya tidak boleh bawa HP dia atau bawa iPod yang bisa mudah sekali akses ke internet lewat WiFi, atau laptop tidak boleh bawa ke dalam kamar. Itu di luar, di tempat terbuka silakan aja gitu. Tapi jangan bawa di tempat tidur begini-begini, enggak. Ya, terus kemudian aturan yang lain ya, orang tua boleh kapanpun akses ke alatnya dia. Jadi saya bebas, kapanpun saya mau minta, saya bisa akses kepada alat dia dan saya bisa lihat isinya apa. Dan dia tidak boleh komplain dan dia tidak boleh sembunyikan. Dan aturan satu lagi, my kids ya, kalau anak-anak saya udah tahu, mereka tidak boleh hapus sejarah. Mereka tahu bahwa satu hari saya akan pasti lihat sejarah, mereka search di internet, mereka search untuk apa. Dan kalau mereka hapus sejarah, itu hukuman yang paling berat, berarti dia sembunyikan sesuatu. Jadi itu yang pertama adalah buatlah peraturan. Ya. Yang kedua, ciptakan keterbukaan.
Nah ini penting sekali Pak. Jadi ciptakan keterbukaan itu artinya we have to engage our kids. Kita harus bicara dengan anak-anak kita. Jangan itu menjadi hal yang semu, yang nggak boleh yang semu, what do you call that? Yang kayak kita nggak boleh omongin itu, jangan bicara seks. Tabu, bukan semu, tabu. Nah, maklum Pak, saya orang bule masih bergumul. Tapi kita itu engage them, talk to them. Yang ketiga itu adalah lakukan pemuridan. Anak itu perlu sekali dimuridkan. Anak itu butuh sekali seorang pemimpin. Itu yang dia haus sebenarnya, dia haus untuk di-lead. Nah orang tua jawabnya adalah nge-lead gitu. Bagaimana itu kita lead mereka? Kita harus menjadi imam. Terutama pria harus jadi imam. Harus ajarin mereka pertama melalui teladan mereka. Tapi yang kedua dari firman Tuhan. Jadi di situ jawaban kita kasih kepada mereka spiritual answers for a physical world gitu ya. Kita juga doakan mereka, kita mentoring, kita muridkan, kita bentuk karakter mereka dari engagement, dari relationship. Nah, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sedangkan kita tahu bahwa saat ini di dunia maya itu ada social networking Pak, seperti Facebook, BBM dan lain-lain. Itu banyak sekali kalau kita perhatikan orang tuh justru terjerat, ada celah untuk perselingkuhan dan sebagainya. Menurut Bapak gimana Pak? Gitu. Yang pertama harus ada peraturan yang jelas. Yang kedua, kita tuh ciptakan keterbukaan. Ya, karena ciptakan keterbukaan ini jauh melebihi daripada yang lain. Yang ketiga, kita tuh lakukan pemuridan. Kita bentuk ya mereka. Waktu orang tua bentuk memuridkan anak-anaknya, dia juga ikut di situ. Ya, saya harus menjadi teladan sebelum saya bisa harapkan anak saya ikutin apa kata saya. Dia harus melihat hidup saya. Jadi memuridkan anak-anaknya, bicara, connect dengan mereka, doakan mereka, baca firman Tuhan, tapi juga dalam hubungan ini, sebagai pemimpin di dalam keluarga, kan terlebih dahulu kita harus kerjakan. Itu namanya mentoring dan pemuridan. Saya guru memperlihatkan ya, menteladani gitu. Nah ini menjadi sangat sehat, dia karakternya terbentuk. Di dalam rumah atau di luar rumah, ya dia adalah anak yang memiliki karakter dan kita menjaga dengan cara seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mat. Media komunikasi menolong orang untuk membangun relasi. Bukan media komunikasinya itu, tapi relasi yang terbentuknya itu yang nanti menentukan kualitas kehidupan kita. Alkitab sendiri berkata pergaulan atau relasi yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Relasi, saudara. Bukan medianya itu, tapi relasi yang terbentuk. Karena itu saya mau ngomong, saudara. Rada belak-belakan, mungkin ada yang kurang setuju, tapi saya mau ngomong. Karena korbannya udah kelewat banyak. Korbannya kelewat banyak yang datang pada saya, Pak. Ini jadi hancur keluarga, hancur suami, istri, teman hancur. Udah kelewat banyak korbannya. Jadi saya ngomong aja. Saudara, jangan atau tidak usahlah reuni-reunian tuh nggak usah. Lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Lebih banyak dampak negatifnya ada. Nostalgia teman SMP, SMA, waktu ketemu ya happy-happy. Terlalu nyambungnya itu loh. Nyambungnya tuker-tuker telepon, tuker pin BBM. Nyambungnya itu. Karena saudara, komunikasi secara virtual sepertinya aman. Karena secara fisik kelihatannya nggak bersentuhan. Tetapi mendorong kita dan membawa kita terlena dan menjerumuskan. Lupa apakah saya nggak boleh ketemu lagi teman yang lama? Ya boleh, ajak istri atau suami. Karena pada ujungnya udah banyak rusaknya dibanding baiknya. Jadi grup reuni, udahlah di-delete saja, udah. Lebih banyak mudaratnya dibandingkan apa? Manfaatnya.
Yang kedua, saudara-saudari, seperti yang saya kemukakan tadi, tidak ada Superman. Karenanya perlu keterbukaan di dalam relasi supaya bisa saling jaga-menjaga. Para suami, seperti tadi dikatakan oleh Mark, benar, anak-anak kepada orang tua harus terbuka dalam komunikasi supaya orang tua dapat menjaga anaknya. Tapi bukan hanya antara anak dan orang tua, suami istri pun harus terbuka. Para suami harus terbuka pada istrinya. Jangan suka sembunyikan handphone. Ma, tidak boleh lihat handphone saya. Udah pasti ada yang nggak bener aja. Iya dong. Kalau bener kan nggak takut dong dilihat istrinya. Punya 2 handphone, satu yang dilihat istri, satu disembunyiin. Udahlah, udah pasti aja 99,999% nggak bener aja. Nggak ada kan yang ngomong amin kalau saya ngomong begitu. Nah, lebih jelas lagi. Para istri, para suami, izinkan pasangan hidup lihat handphone dan isinya. Tanpa harus main delete. Oh, begitu SMS langsung delete, SMS delete. Something wrong. Pasti ada yang kalau sampai delete-deletan itu pasti ada yang nggak bener kan? Dia tidak ingin orang tahu apa yang ditertulis sehingga di delete. Atau di delete. Lebih tepatnya. Saudara-saudari, ayo kita bangun kehidupan yang berkualitas. Ayo kita bangun kehidupan yang sehat. Bangun komunikasi yang sehat. Tema bulan depan kita bicara tentang healthy relationship. Karena kita ingin membangun relasi yang sehat. Supaya hidup kita menjadi semakin lebih sehat. Tak usah kita rusak hidup kita sendiri. Ini waktunya bagi kita. Untuk buka lembaran yang baru dalam hidup kita. Yang lama sudah, yang sudah-sudahlah. Kita hentikan itu. Oleh anugerah Tuhan, tutup masa lampau. Minta anugerah Tuhan, mengubur masa lampau. Dan mari kita buka lembaran yang baru. Song-song hari yang baru. Bersama dengan Tuhan. Bangun generasi yang baru. Bangun generasi yang sehat. Bangun hidup yang sehat. Bangun hidup yang berkualitas. Saudara-saudari, saya ingin ajak kita buat satu keputusan yang jelas dan tegas hari ini. Tuhan Yesus, ampuni masa lampauku. Aku mau buat hari ini satu keputusan yang penting, menjadi titik tolak yang baru dalam hidupku. Turning point dalam hidupku. Dari hidup larut menjadi semakin hina. Aku mau bangun hidup yang mulia. Hidup yang bajik. Hidup yang indah. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku tak mau lagi merusak hidupku. Tetapi aku mau hidup sungguh bertanggung jawab kepada kepercayaan Tuhan atas diriku ini. Hidup yang dapat dipercaya. Hidup yang bertanggung jawab. Saya berdoa Tuhan Yesus, biar darah-Mu yang kudus itu menghapuskan masa lampau. Dan kuasa firman-Mu memerdekakan setiap kami. Merdeka. Dari setiap ikatan kenajisan dalam bentuk apapun. Merdeka. Dan anugerah Tuhan menebus dan memulihkan kehidupan ini. Dan biar alami pemulihan oleh kuasa anugerahnya itu. Tuhan Yesus, aku berdoa lembaran yang kelam, yang lampau berhenti sekarang. Dan ada lembaran yang baru dalam hidup ini. Lembaran yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Lembaran yang baru yang menyukakan hati Tuhan. Lembaran yang baru. Di mana kami menikmati kemerdekaan oleh anugerah-Mu itu. Sehingga dengan merdeka kami dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada-Mu. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk anugerah-Mu yang membuka kesempatan bagiku untuk memiliki masa depan yang indah, memiliki masa depan yang mulia, dan menjadikan hidupku berharga. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada siang hari ini, dengan anugerah-Mu, aku berkata, semua masa lampau yang kelam itu berhenti di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan aku menyongsong lembaran yang baru dalam hidupku, di mana diriku menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita dengan iman berkata, amin, amin, amin.